Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Triapriani dari SDN 1 Kedunjaya akan memaparkan konsep pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pembelajaran, di mana tujuannya yaitu yang pertama, memberikan pengalaman belajar yang berbeda dan bervariasi sehingga merangsang minat siswa untuk belajar. Yang kedua, menumbuhkan sikap dan keterampilan tertentu dalam bidang teknologi. Yang ketiga, menciptakan situasi belajar yang tidak mudah dilupakan oleh siswa. Di sini ada beberapa teknologi dan metode yang sering digunakan dalam pembelajaran interaktif. Antara lain, yang pertama ada multimedia, yang kedua ada mobile learning, yang ketiga ada interactive whiteboard, yang keempat ada adaptive learning, yang kelima ada game based learning. Yang pertama, multimedia. Multimedia itu sendiri yaitu beberapa kombinasi yang terdiri dari teks, gambar, suara, animasi, dan video yang dikirimkan ke pengguna melalui komputer atau alat elektronik lainnya dengan manipulasi digital. Penggunaan multimedia dalam pembelajaran antara lain, yang pertama ada presentasi PowerPoint, di mana guru membuat presentasi PowerPoint dengan menggunakan gambar, video, atau audio untuk menyajikan materi pelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Guru dapat merekam atau menggunakan video pembelajaran yang memperlihatkan cara-cara melakukan tugas atau praktikum. Tiga, ada animasi. Animasi dapat digunakan untuk memperjelas konsep-konsep yang sulit dipahami. Yang keempat, ada gambar. Gambar dapat digunakan untuk memvisualisasikan konsep-konsep yang sulit dipahami atau membantu siswa untuk memperhatikan dan mengingat materi pelajaran. Yang kedua, ada mobile learning. Mobile learning itu sendiri adalah alat bantu pembelajaran yang memungkinkan siswa belajar secara interaktif dan fleksibel sesuai ketersediaan waktu mereka. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam mobile learning antara lain, yang pertama ada aplikasi mobile. Aplikasi mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang kedua, mobile website. Mobile website yang dioptimalkan untuk perangkat mobile dapat digunakan untuk menyajikan materi pelajaran, memberikan latihan, dan memantau kemajuan siswa. Yang ketiga ada e-book. E-book dapat digunakan untuk membaca materi pelajaran secara digital di perangkat mobile. Yang keempat ada game based learning. Game based ini dapat digunakan untuk memotivasi siswa dalam membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Kemudian selanjutnya ada interactive whiteboard. Interactive whiteboard adalah papan tulis digital yang memiliki layar sensitif bila disentuh dan bekerja mirip dengan sistem komputer. Karena papan tulis ini dapat menyimpan informasi yang pernah ditulis di papan atasnya. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam interactive whiteboard antara lain, yang pertama ada software interaktif. Software interaktif ini seperti Smart Notebook atau Promethean memungkinkan guru untuk membuat dan menyajikan materi pelajaran yang interaktif seperti presentasi, diagram, dan gambar. Yang kedua ada internet. Internet ini dapat terhubung dengan internet untuk mengakses sumber daya online seperti video, gambar, dan situs web pendidikan. Yang ketiga ada pengenalan tulisan tangan. Dilengkapi dengan teknologi pengenalan tulisan tangan yang memungkinkan guru untuk menulis dengan tangan mereka dengan mengkonversi tulisan tangan menjadi teks digital. Selanjutnya ada collaborative learning. Collaborative learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama
dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam collaborative learning antara lain yang pertama ada group message. Aplikasi pesan grup seperti WhatsApp atau Slack memungkinkan siswa untuk berkomunikasi dengan mudah dan cepat dan berbagi ide dan informasi dalam kelompok. Yang kedua ada collaborative document editing tools. Alat seperti Google Doc atau Microsoft Office online memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam mengedit dokumen yang sama seperti laporan atau presentasi. Yang ketiga ada virtual meeting tool. Alat seperti Zoom atau Skype memungkinkan siswa untuk mengadakan rapat atau diskusi kelompok secara online tanpa harus berada di tempat yang sama. Kemudian yang keempat, sosial media. Platform media sosial seperti Facebook atau Twitter dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berbagi ide dalam kelompok. Selanjutnya ada game based learning. Game based learning ini adalah pendekatan pembelajaran di mana digunakan sebagai alat untuk mengajarkan konsep dan keterampilan kepada siswa. Beberapa teknologi yang sering digunakan dalam learning ini adalah yang pertama ada simulasi. Perangkat lunak simulasi seperti SimCity atau Minecraft digunakan untuk membuat simulasi kehidupan nyata yang memungkinkan siswa untuk belajar tentang konsep seperti manajemen sumber daya atau berkelanjutan lingkungan. Yang kedua, permainan serius. Permainan serius ini seperti Foldit atau Eterna digunakan untuk mengajarkan konsep sains atau matematika dengan cara menarik dan terlibat. Yang ketiga ada game edukasi. Permainan pendidikan seperti Quizlet digunakan untuk mengajarkan konsep atau fakta melalui permainan kuis interaktif. Nah, di sini ada beberapa keuntungan pembelajaran interaktif. Di mana yang pertama yaitu kelas akan lebih menarik perhatian, yang kedua pembelajaran akan lebih mudah dipahami, yang ketiga tidak membosankan, yang keempat teknik belajar yang beragam, yang kelima membangkitkan minat dan motivasi siswa, yang keenam membentuk interaksi antara guru dan siswa, yang ketujuh dapat meningkatkan kualitas belajar. Kemudian di sini ada kuis. Nah, nanti untuk mengisinya yaitu dengan cara mengklik salah satu lingkaran yang ada dalam pertanyaan. Suatu konsep pembelajaran yang memungkinkan interaksi aktif antara guru, siswa, dan bahan pembelajaran adalah pemahaman dari konsep. Di situ ada pilihannya, kemudian nanti tinggal di checklist saja, pilih salah satu jawabannya. Terima kasih. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk rekan guru semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.